Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jazal Aufar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ilmu-ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti taklim afkar. Yang pertama dari bab zakat, niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, tidak berpenghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, orang miskin. Secara harta masih di atas orang fakir, berpenghasilan hanya cukup untuk makan dan minum. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob atau budak atau hamba sahaya. Yang keenam, ghorim atau orang yang berhutang. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil atau orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam hal ketaatan kepada Allah. Selanjutnya bab puasa. Yang pertama niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma hadi an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, hari-hari yang diharamkan saat untuk berpuasa adalah yang pertama hari tasyrik atau hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu ada hari saat haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yaitu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Mempercayai bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini iman kepada kitab Allah tidak hanya mempercayai namun juga mempraktekkan hal-hal kebaikan yang ada di dalam kitab Allah seperti di dalam Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Yang kedua, ciri orang yang mencintai Allah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Selanjutnya, menyerahkan segala keputusan dalam masalah hidup hanya kepada Allah, atau yang biasa disebut dengan tawakal. Yang ketiga, arti dari tawakal adalah menyerahkan atau mewakilkan. Penjelasannya adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menunggu hasil dari suatu keadaan. Yang keempat, cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, melakukan sunnah-sunnah Rasul, membaca sholawat, mencintai keluarga, sahabat, dan umat muslim. Dan selanjutnya mendoakan Nabi Muhammad. Nomor 5, cara menyebarkan ilmu agama dapat dilakukan dengan dakwah. Dakwah saat ini bisa dilakukan dengan membuat konten-konten di media sosial yang memiliki ilmu-ilmu dalam agama. Jadi tidak hanya seperti dulu yang hanya menggunakan mimbar saat sholat Jumat ataupun setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.